Kali ini kita akan berbicara tentang analisa chi-square gitu ya. Cara bacanya adalah chi-square. Nah, chi-square ini adalah kita sudah lihat yang di introduction bahwa chi-square ini untuk menghitung ketika independent variabelnya adalah nominal dan dependent variabelnya adalah nominal. Jadi ulang lagi, independent variabel adalah variabel yang mempengaruhi dan dependent variabel adalah variabel yang dipengaruhi. Contohnya sih misalnya apakah misalnya gender mempengaruhi kesukaan produk pangan gitu ya. Misalnya apakah gender perempuan dan laki-laki itu mempengaruhi kesukaan terhadap pemilihan coklat atau kopi. Nah, kita bisa pakai chi-square gitu ya. Atau contoh lainnya adalah same different. Same different itu kalau kalian ingat di sensori, jadi kita melihat bahwa apakah produk A dengan B itu sama gitu ya. Contohnya ketika biasanya kalian nyiapin produknya sama dengan sama, nah dicobain ke konsumen sama-sama dengan beda, dicobain lagi ke konsumen. Nah, konsumen suruh bilang mana yang beda, mana yang sama gitu ya secara acak. Nah, ini biasanya digunakan ketika kalian misalnya mau memformulasi produk baru dengan misalnya cost yang lebih murah. Nah, dengan cost yang lebih murah apakah produknya tetap rasa dan kualitasnya sama? Atau misalnya lagi kalian mau menambahkan nutrisi, misalnya serat pangan gitu, dan mengurangi misalnya lemaknya. Nah, dilihat dengan same different, apakah produk ini sama dengan sebelumnya, seperti itu. Nah, ini adalah rumus dari chi-square. Jadi X kuadrat itu adalah chi-square-nya. Chi-square hitungannya adalah jumlah dari frekuensi yang diobservasi dikurang dengan frekuensi yang diharapkan dikuadratkan dibagi dengan frekuensi yang diharapkan. Nah, frekuensi yang diharapkan sendiri gimana rumusnya? Itu row total dikali dengan kolom total dibagi dengan jumlah sampelnya. Ya, seperti itu. Dan kemudian dalam nanti kalian akan membandingkan antara chi-square hitungan dengan chi-square yang di tabel. Nah, chi-square yang di tabel kalian membutuhkan namanya degree of freedom atau kita sebut dengan galat, di mana rumusnya adalah row min 1 dikali dengan kolom min 1. Jadi misalnya tadi coklat sama kopi gitu ya, coklat kopi dengan perempuan dan laki-laki, maka kita bisa bilang perempuan laki-laki kan ada dua dikurangi satu, kemudian coklat dan kopi 2 juga, jenis dari variabel dependentnya dikurangi 1 juga 1, sehingga degree of freedom-nya adalah 1. Nah, ini bentuk tabelnya ya. Nanti kita akan membandingkan X kuadrat chi-square-nya yang kita hitung dengan chi-square yang di tabel. Jika chi-square-nya lebih kecil daripada chi-square yang di tabel, maka kita bisa bilang bahwa tidak berpengaruh. Tetapi ketika lebih besar dari chi-square yang di tabel, maka kita bisa bilang bahwa independent mempengaruhi dependent. Oke, kita masuk ke contoh soal di mana frekuensi expected, frekuensi yang diharapkan itu adalah row total dikali dengan kolom total dibagi dengan sampel ya. Jadi ketika kita ngomong terkait A, expectednya berapa, maka kita akan mengalihkan antara 10 dikali dengan 9 kemudian dibagi dengan 20 gitu ya. Nah, kalian coba dulu, kalian cari berapa frekuensi expected dari A, B, C, dan D, kemudian juga E gitu ya. Silahkan dikerjakan dulu, nanti silahkan kalian cari chi-square-nya, X kuadratnya, di mana rumusnya adalah yang tadi, yang ini ya. Nah, kemudian kalian bandingkan nanti dengan tabel gitu ya. Tapi perlu diingat bahwa chi-square ketika kita ngomong terkait distribusi, jadi ada salah satu buku yang mengatakan bahwa nilai dari
p-value-nya itu, jadi ini adalah p-value-nya gitu ya, p-value-nya. Kalau misalnya kita ngomong 0,5 gitu, 0,05, maka itu akan membagi antara kiri dan kanan. Tetapi ketika kita ngomong dan dalam tes diskriminasi ini akan menjadi one tail gitu ya. One tail, jadi kita akan menggunakannya yang 0,1 karena distribusinya kan seperti ini kan. Ketika one tail berarti tidak dibagi dua seperti ini, tetapi hanya satu saja. Sehingga ketika p-value-nya adalah 0,05, maka yang digunakan dalam T-tabel ya adalah yang 0,1. Seperti itu. Jadi silahkan kalian kerjakan, cari dulu A, B, C, D sama E-nya, kemudian dan berapa nilai chi-square-nya. Kemudian kalian bandingkan dengan nilai chi-square pada tabel dan kemudian kalian dapat simpulkan jika dia lebih kecil daripada nilai tabel, maka kita bilang bahwa antara sampel yang sama maupun beda itu tidak berbeda nyata. Tetapi ketika kita bilang chi-square-nya lebih besar daripada chi-square pada tabel, maka kita bilang sampel yang sama dan beda ini memberikan value yang memang berbeda seperti itu.